Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wa akhwati, ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada kesempatan malam hari ini, tema kita yang akan kita bahas insyaallah itu tentang keutamaan dakwah dan adab-adab di dalam berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah secara bahasa Arab artinya seruan. Seruan. Adapun secara istilah huwa da'watun ilallah. Seruan kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat agung. Dakwah adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, dan siapakah yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah dan ia berucap sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasannya dakwah adalah pekerjaan yang paling baik, perkataan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, tugas para nabi adalah dakwah. Tugas para rasul adalah dakwah. Tugas para ulama adalah dakwah. Para ulama meneruskan tugas para nabi dan para rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan, menjelaskan tentang hakikat agama yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya salawatullahi alaihi wasallam. Fa ya ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka orang-orang yang mendakwahkan kepada kebenaran, kepada kebaikan, ia akan diberikan oleh Allah pahala sejumlah orang-orang yang menerima dakwahnya. Dengarkanlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, demikian pula Muslim dalam sahihnya. Namun di sana ada sedikit perbedaan lafaz, di mana Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Imam Muslim, man da'a ila huda, siapa yang menyeru, siapa yang berdakwah kepada petunjuk, kepada hidayah, kana mithlu ajri fa'ilihi, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Anda menyampaikan kebaikan kepada manusia, kemudian diamalkan oleh dia, Anda akan mendapatkan pahalanya. Dia sampaikan kepada orang lain, kemudian dia diamalkan oleh orang tersebut, Anda pun tetap mendapatkan poinnya. Dia sampaikan lagi kepada yang lainnya, demikian terus selama ilmu itu diamalkan, maka pada waktu itu Anda akan terus mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis lain yang dikeluarkan Tirmidzi dengan lafaz man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan sunnah yang baik, tata cara yang baik di dalam Islam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya.
dan pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga luar biasa. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang mendakwahkan manusia kepada kebenaran, maka ilmunya menjadi bermanfaat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabrani dan yang lainnya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, sab'atun, ada 7 amal, yajri li sahibihi wa in kana ba'da mautihi, akan terus mengalir pahala tersebut kepada pelakunya walaupun ia telah mati, walaupun ia telah wafat. Subhanallah, ada 7 amal yang akan terus mengalir pahalanya kepada pelakunya walaupun pelakunya sudah wafat. Di antaranya kata Rasulullah yang pertama, Rasulullah sebutkan apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ia sebarkan kepada manusia. Subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu betapa mulianya, betapa agungnya seseorang yang berdakwah. Betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berdakwah kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah bahwa jalan Rasulullah adalah berdakwah. Jalan pengikut Rasulullah adalah berdakwah. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas keilmuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah bahwa jalanku adalah berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas keilmuan, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun dakwah ternyata tak semudah yang kita bayangkan. Dakwah bila Anda melakukan kesalahan di dalam ceramah-ceramah Anda menyampaikan suatu ilmu, suatu perkataan yang ternyata tidak didasarkan kepada ilmu, maka siap-siaplah Anda menanggung dosa orang yang mengamalkannya. Rasulullah SAW sabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang memberikan di dalam Islam tata cara yang buruk, fa'alaihi wizruha, atas dia dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengamalkannya, min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'a, dengan tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Subhanallah. Oleh karena itu kata Rasulullah, Bapak sekalian, orang yang pertama kali membuat sunnah pembunuhan siapa? Di antara hadirin ada yang tahu? Anak Nabi Adam yang bernama siapa? Qabil. Kata Rasulullah, fahuwa awwalu man sannal qatl. Dialah orang yang pertama kali membuat sunnah pembunuhan. Maka setiap pembunuhan yang terjadi sampai hari kiamat dia mendapatkan dosanya. Makanya ya akhul Islam azani Allah, ternyata di dalam berdakwah kita pun harus hati-hati. Kita salah dalam menyampaikan, diamalkan oleh manusia, kita yang akan memikul dosa orang tersebut. Subhanallah, memikul dosa diri sendiri saja kita tidak mampu ya. Bagaimana kita hendak memikul dosa orang lain yang sangat banyak? Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah, karena ternyata juga Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya orang-orang yang berkata tanpa ilmu kelak di akhir zaman, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ardah, ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama.
hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekali cabut dari dadanya manusia. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi para ulama telah wafat. Maka orang-orang manusia akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang jahil, yang bodoh. Lalu mereka ditanya, mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Ternyata Rasulullah mengabarkan ibu-ibu dan bapak sekalian, bahwasannya ilmu itu akan terus berkurang. Para ulama akan terus mati dan meninggalkan kita wafat, sehingga akhirnya tersisalah pemimpin-pemimpin agama, mereka-mereka yang dijadikan sebagai para dai atau pemimpin-pemimpin agama yang ternyata mereka tidak mempunyai keilmuan. Akhirnya mereka ditanya, mereka pun menjawab dengan tanpa ilmu. Itu yang kita khawatirkan ya akhwal Islam. Dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah, dan hadis itu sahih dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dan adanya riwayat-riwayat yang lain, dan dalam riwayat Imam Ahmad ia tasrih bis sama', bahwa Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu sinuna khadi'at. Nanti kata Rasulullah akan datang tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa tantiqu ar-raybidah. Qalu faman raybidah ya Rasulullah? Qala at-tafi yatakallam fil umuril 'ammah. Akan muncul tahun-tahun yang menipu kata Rasulullah. Orang yang jujur dianggap pendusta, orang yang dusta dianggap jujur, orang yang berkhianat dianggap amanah, orang yang amanah diberikan, orang yang pengkhianat dianggap amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan akan berbicara para ruwaibidah kata Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, at-tafih yatakallam fil umuril 'ammah. Orang bodoh hendak berbicara, orang bodoh yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keumuman manusia. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, subhanallah. Ternyata Rasulullah SAW mengabarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, sungguh sangat penting sekali kita berbicara tentang apa itu adab-adab dakwah yang harus kita ketahui bersama. Sebelumnya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa hukum berdakwah? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berdakwah. Mayoritas ulama, jumhur, mengatakan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu sebuah kewajiban yang gugur apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Artinya ya apabila sebagian kaum muslimin melakukannya maka yang lainnya gugur. Itu disebut dengan fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Dakwah itu adalah fardu ain. Dakwah itu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Artinya setiap muslim punya kewajiban untuk mengajak sanak saudaranya kepada kebenaran. Setiap muslim wajib dia mengajak istrinya, mengajak anaknya kepada apa? Kepada kebaikan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itulah seorang suami punya tanggung jawab untuk mendakwahi istri dan anak-anaknya. Seorang istri punya tanggung jawab untuk mendakwahi anak-anaknya kepada kebaikan, mengajarkan mereka kepada kebaikan.
Namun yang rajih, wallahu alam, bahwa dakwah itu ada dua makna. Makna yang pertama, makna yang umum, yang mempunyai makna seseorang berceramah di podium-podium. Seseorang berceramah dan berfatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia, maka yang seperti ini hukumnya fardu kifayah. Maka orang seperti ini, ya pekerjaan seperti ini harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Makna yang kedua yaitu makna yang bersifat lebih kecil lagi, yaitu seseorang berdakwah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka yang seperti ini wajib atas setiap muslim. Setiap muslim, ya akhi, ada kewajiban untuk mengajak saudaranya dan menyelamatkan saudaranya dari api neraka. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Lalu apa adab-adab yang harus diperhatikan di dalam berdakwah? Yang pertama, ya akhi, di dalam berdakwah yang harus diperhatikan adalah ikhlas. Hendaklah kita mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena mengharapkan harta, bukan karena mengharapkan kehormatan manusia, tidak. Tapi dakwah itu hendaknya betul-betul ikhlas. Bukan berdakwah kepada agar manusia menghormati dirinya, tidak. Dengarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Perhatikan Bapak sekalian kata-kata, aku berdakwah kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dakwah kita harus murni kepada Allah, Bapak sekalian. Bukan kepada diri sendiri. Bukan kepada organisasinya. Bukan kepada kelompoknya. Bukan kepada mazhabnya. Akan tetapi dakwah itu harus kepada Allah, kepada agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah, kepada Al-Quran dan hadis. Yang itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulnya. Oleh karena itu, ya akhi, ketika seorang dai menyampaikan ilmu, ternyata misalnya ada orang yang menolak dia, lalu ia marah. Kenapa dia harus marah? Barangkali yang dia sampaikan misalnya sesuatu yang bersifat ijtihadiyah, yang mungkin saja temannya menyelisihi pendapatnya dalam masalah tersebut, tapi kemudian dia marah. Lalu ia berkata, kenapa kamu tidak mau mengikuti saya? Itu tandanya dia berdakwahnya bukan kepada Allah, tapi berdakwah kepada dirinya. Ada seorang dai yang ingin agar manusia menghormatinya, dan dia tersinggung kalau orang tidak menghormati dirinya, karena dirinya sebagai seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz, seorang penceramah. Itu tanda ia kurang ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat, ya akhi, bagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan. Beliau Rasulullah, manusia yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Tapi ketika Rasulullah datang, lalu para sahabat berdiri untuk menghormati Rasulullah, Rasulullah merah wajahnya, marah. Rasulullah tidak suka dihormati dengan cara berdiri. Berbeda dengan kita. Terkadang kita suka ketika datang orang-orang berdiri, menghormati diri-diri kita. Sementara Rasulullah SAW tidak demikian. Nah, disinilah ya akal Islam, ya, keikhlasan penting sekali, ya, karena ikhlas adalah merupakan syarat diterimanya amal. Seseorang tidak akan mendapatkan pahala apabila ia tidak ikhlas, apabila ia mengharapkan dunia, ia mengharapkan harta. Dengarkan firman Allah di dalam surat Hud ayat 15-16.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Mereka itu pada hari akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan dia, sia-sia perbuatan dia. Makanya apa ya? Kalau ada dai niat dakwahnya hanya ingin mendapatkan harta, dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seseorang beramal soleh, niat tujuannya ingin mendapatkan dunia, nanti malam saya mau salat tahajud. Tapi niatnya apa? Di hatinya, semoga urusan saya dimudahkan. Rupanya apa? Ya, dia salat tahajud tersebut niat utamanya untuk mendapatkan dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan hadis itu juga diriwayatkan Tirmidzi ya dan yang lainnya, dan hadis itu sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat hammuhud dunya," barang siapa yang niat dia hanya ingin mendapatkan dunia, farraqallahu alaihi syamlahu, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sesuai yang dituliskan oleh Allah saja. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanat hammuhul akhirah, barang siapa yang niat tujuannya akhirat, dia mengharapkan pahala Allah semata, dia tidak mengharapkan pujian manusia, ia tidak mengharapkan kesenangan dunia, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan ia terhina. Subhanallah. Betapa pentingnya niat-niat yang baik. Betapa pentingnya niat-niat yang ikhlas. Namun berapa banyak Bapak sekalian di zaman ini orang-orang yang berdakwahnya tidak ikhlas. Dakwanya hanya untuk kepentingan kelompok. Dakwanya hanya untuk kepentingan pribadi. Dakwanya hanya untuk kepentingan organisasi. Tidak baik seperti itu. Kewajiban kita ikhlas. Dakwah kita betul-betul karena Allah, agar manusia mau mentaati Allah, agar manusia mau mentauhidkan Allah, agar manusia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu keinginan kita yang terbesar. Maka ini adab yang pertama yang hendaknya kita perhatikan. Di dalam berdakwah hendaknya kita apa? Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, adab yang kedua dalam berdakwah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, antakuna da'watu ala basirah. Dakwah itu harus di atas ilmu. Dalilnya mana? Yaitu dalam surat Yusuf ayat 108 tadi. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan hai Muhammad, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa itu basirah? Basirah itu artinya Pak, dalam bahasa Arab basirah itu dari kata-kata basara, artinya melihat. Artinya kata para ulama, basirah artinya ilmu yang sangat dalam, seakan-akan Anda melihatnya. Saking dalamnya yang ilmu yang Anda miliki. Maka ala basirah, seseorang yang berdakwah harus di atas ilmu. Kalau ibu-ibu mau mengajarkan tata cara membuat kue, tapi ibu tidak tahu caranya,
Bagaimana cara membuat kue yang benar? Bagaimana ibu akan bisa mengajarkan teman ibu tata cara membuat kue tersebut? Saya yakin ibu tidak akan mungkin bisa. Bapak mau mengajarkan ilmu komputer, tapi Bapak tidak punya ilmu tentang komputer. Mungkinkah Bapak bisa mengajarkan kepada teman Bapak tentang ilmu komputer? Saya yakin Pak, Bapak tidak akan mampu itu. Demikian pula seseorang ingin mengajarkan ilmu agama. Ia ingin mengajarkan tentang Al-Quran dan hadis, tapi ia tidak punya ilmunya. Sebatas ambil ayat, dia tafsirkan sendiri. Oh, menurut saya begini dan begitu. La ilaha illallah. Dari mana Anda menafsirkan itu? Apakah Anda seorang ahli tafsir? Apakah Anda telah memiliki ilmu-ilmu yang membantu untuk menafsirkan Al-Quran? Seperti bahasa Arab, seperti ilmu tentang asbabun nuzul. Demikian pula ilmu tentang muhkam mutasyabihnya, balaghahnya, dan yang lainnya. Coba bayangkan Pak, berapa banyak di zaman ini orang mengambil ayat begitu saja, lalu ia jelaskan tanpa merujuk bagaimana para ulama menjelaskannya. Padahal ia bukan ahlinya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, kita di dalam berdakwah harus betul-betul di atas ilmu yang dalam. Bapak mau menjelaskan kepada orang-orang tentang tata cara berwudu. Baik, begini caranya berwudu. Kemudian Bapak mempraktekkan. Kemudian Bapak ditanya sama muridnya, Pak Ustadz, dalilnya apa? Wah, tak tahu saya nak. Iya. Kata orang-orang tua dulu ya seperti inilah wudunya. Wah Pak, masa mengajarkan tanpa dalil lah Pak? Wudu itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika Bapak telah mempunyai ilmunya, begini nak, Rasulullah SAW berwudu, lalu Bapak bawakan hadis Abdullah bin Zaid misalnya, atau Bapak bawakan hadis Utsman bin Affan dari Humran. Adalah Rasulullah SAW apabila hendak berwudu, akfa'a ya al-ma'a ala yadaihi faghasalahuma thalathan. Adalah Rasulullah SAW apabila hendak berwudu, beliau menuangkan air di atas dua tangannya, lalu beliau pun mencucinya 3 kali. Thumma tamadmada wastansyaqa thalathan. Kemudian sampai terakhirnya, Masya Allah, dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena Pak, agama kita ini milik siapa? Milik kiai? Bukan. Milik ulama? Bukan. Milik Allah. Agama kita ini milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni ini. Berarti agama ini milik Allah. Kita berbicara tentang agama ini harus berdasarkan keterangan dari Allah, berdasarkan dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tanpa dalil, siap-siaplah Allah akan meminta pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak sekalian, di dalam Al-Quran berkata tanpa ilmu itu adalah dosa yang paling besar atau tonggak kesesatan. Saya akan bawakan ayatnya dalam surat Al-A'raf ayat 33. Barangkali ibu-ibu atau bapak ada yang membawa mushaf, dibuka saja. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku al-fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian dosa. Kemudian berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Kemudian mempersekutukan Allah dengan tanpa ilmu. Dan yang kelima, kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Subhanallah, lihat Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini berkata, perhatikanlah. Di sini Allah memulai dosa dari yang kecil dulu. Yang pertama apa? Fahisyah. Naik dosa, naik berbuat zalim, naik syirik, mempersekutukan Allah. Ternyata Allah tidak berhenti sampai syirik, padahal syirik itu dosa yang paling besar. Tapi Allah menutup firman-Nya dengan kata-kata wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Karena Pak, gara-gara disebabkan seseorang berkata tanpa ilmu akan muncul kesyirikan. Disebabkan orang berkata tanpa ilmu akan muncul kemaksiatan. Disebabkan orang berkata tanpa ilmu akan muncul berbagai macam penyimpangan. Lihat iblis. Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, tidak? Ya, masyhur kisahnya di dalam Al-Quran. Insyaallah Bapak dan Ibu tahu. Tapi apakah iblis sujud, Pak? Sujud tidak? Tidak sujud. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun semuanya sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud, Pak? Rupanya iblis punya alasan. Dengarkan kata iblis. Ketika Allah bertanya, hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Seharusnya dia yang sujud kepada saya, bukan saya yang sujud kepada dia. Masya Allah. Lihat betapa sombongnya iblis, Pak. Sudah begitu iblis berkata tanpa ilmu lagi. Dia mengatakan katanya api lebih baik dari tanah. Dari mana ilmunya? Dari mana dalilnya? Dari mana buktinya yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah? Maka ia pun mengatakan kata-kata seperti ini dengan tanpa ilmu. Akhirnya iblis sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Jadi adab yang kedua, bagi mereka yang hendak berdakwah kepada Allah, hendaklah berilmu. Makanya kemarin malam ya sudah saya jelaskan, Pak, betapa pentingnya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu? Sedikit saya ingin kupas apa itu ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mendefinisikan ilmu beliau berkata, al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka wiswasu syayatin. Ilmu itu adalah yang disebutkan padanya haddatsana, yaitu bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu adalah hanya was-was syaitan belaka. Al-Imam Adz-Dzahabi berkata,
Al-ilmu ma kana fihi qala Allahu qala Rasulullah wa qala sahabatu wa laysa bitamwih. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nasi wa baina ra'yi faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat, bukan yang dibuat-buat. Bukanlah ilmu itu mempertentangkan antara pendapat ulama dengan dalil. Bukan ilmu seperti itu. Subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mari kita terus menuntut ilmu. Mari kita terus menggali tentang Al-Quran dan hadis. Mari kita terus memperdalam dan memperdalam sehingga kita menyampaikan ilmu kepada manusia, dakwah kepada manusia dengan betul-betul keilmuan. Bukan sebatas dengan menurut saya tanpa ilmu dan keterangan yang kuat tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Adab yang ketiga dalam berdakwah yaitu hikmah. Apa itu hikmah, Bapak dan Ibu sekalian? Ada di antara antum ada yang tahu apa makna hikmah? Bisa angkat jari? Satu saja jarinya. Ya, ada yang tahu tentang makna hikmah? Hah? Bijaksana. Kalau bijaksana nanti tidak bijak sini, Pak. Ya, harus bijaksana bijak sini lah. Ada yang tahu? Hah? Iya, hikmah seringkali dimaknai as-sunnah. Tapi secara bahasa hikmah itu artinya wad'u syai' fi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Itulah hikmah. Dalam berdakwah hendaknya kita hikmah, Pak. Bagaimana hikmah? Hikmah seringkali ditafsirkan oleh para ulama seperti Ibnu Abbas berkata, hikmah maknanya sunnah. Hikmah artinya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penafsiran Ibnu Abbas, dan banyak mufassirin juga menafsirkan demikian, sebagaimana disebutkan At-Tabari dalam tafsirnya. Tapi hikmah juga artinya seseorang harus betul-betul melihat keadaan. Sebuah contoh hikmah, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Hai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Perhatikan, di sini Rasulullah SAW memberitahu kepada Mu'adz bin Jabal bahwa nanti yang kamu akan hadapi adalah ahli kitab. Subhanallah. Lalu Rasulullah bersabda, "Faltakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada manusia apa? Yaitu untuk mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inhum fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukannya, ajarkan mereka salat 5 waktu. Kalau mereka sudah melaksanakannya, ajarkan mereka zakat. Lihat, termasuk hikmah kata para ulama, tadarruj, bertahap di dalam ilmu. Itu termasuk hikmah. Terkadang Bapak sekalian, kita berbicara di hadapan mahasiswa-mahasiswa, tentu akan berbeda dengan berbicara dengan orang-orang yang hanya jebolan SD misalnya. Ya, sekolah dasar. Kenapa? Karena tingkat pemahaman mereka berbeda. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, berkata, "Hadithun nas bima ya'rifun." Hendaklah berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Aturidu an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya, karena seorang dai kurang hikmah,
akibatnya membuat orang lain lari. Lari dia. Bukannya menerima dakwah, tapi lari. Kenapa? Karena kurang hikmah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, pernah Mu'adz bin Jabal setelah selesai sholat Isya bersama Rasulullah, Mu'adz bin Jabal pun pulang ke kampungnya. Dan ternyata Mu'adz pun sholat Isya lagi dan menjadi imam. Rupanya ia baca surat Al-Baqarah, Pak. Masya Allah. Bapak tahu sendiri bagaimana panjangnya surat Al-Baqarah, ya, 2 juz setengah. Akhirnya di antara makmum ada yang keluar, ya, karena saking panjangnya ini sholat. Subhanallah. Rupanya yang keluar ini dilaporkanlah kepada Mu'adz. Itu ada yang keluar. Kata Mu'adz, itu orang munafik gitu. Rupanya orang ini tidak terima ya untuk disebut munafik. Ia pun kemudian datang kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian itu. Maka yang dimarahi oleh Rasulullah bukan orang itu, Pak. Dipanggilnya Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah bersabda, "Afattan anta ya Mu'adz? Apakah kamu, hai Mu'adz, hendak memfitnah manusia?" Ya, Rasulullah marah kepada Mu'adz. Bukan begitu hikmah dalam dakwah. Semangat boleh, tapi harus disertai dengan hikmah. Saya mau sholat panjang, ya, tapi lihat makmum. Tidak semua makmum mampu. Di belakang Anda ada orang yang sakit, ada orang yang punya kebutuhan. Tapi hai Mu'adz, baca saja Sabbihis, kemudian baca wadduha, wasyamsi wadduhaha. Jangan panjang-panjang, kata Rasulullah. Subhanallah, lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan hikmah kepada sahabat dalam berdakwah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Makanya hikmah itu penting sekali, ya. Kita melihat keadaan mad'u yang ada di negeri kita. Dakwah di Indonesia barangkali berbeda dengan dakwah di Singapura. Ya, dakwah di Singapura akan berbeda lagi mungkin yang berada di negeri-negeri yang lainnya, karena keadaan ya di tempat masing akan berbeda-beda. Maka dari itu penting sekali, ya akhal Islam, hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk hikmah dalam berdakwah. Ya. Allah berfirman, "Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah manusia, berdakwahlah kamu kepada manusia dengan penuh hikmah dan nasihat yang baik, dan jidalah dengan yang lebih baik. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian adab yang keempat di dalam berdakwah. Apa itu? Hendaknya kita bersikap rifq. Apa itu rifq? Yaitu berlemah lembut. Lemah lembutlah Anda kepada manusia. Karena lemah lembut itu, Bapak sekalian, akhlak yang indah. Semua orang suka apabila seseorang bersikap lemah lembut kepada diri kita. Dan semua orang tidak suka apabila orang lain bersikap keras dan kasar kepada diri kita. Siapa sih di antara kita yang suka dikasari? Anda suka tidak kalau ada orang menasehati Anda dengan kata-kata yang keras, marah-marah? Saya yakin Anda tidak akan terima. Tapi ketika ada seseorang menasihati dengan kelembutan, Masya Allah, maka insya Allah itu dakwahnya akan diterima oleh manusia. Jadi lemah lembut. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan pentingnya berlemah lembut dalam berdakwah, ya akhwat Islam, azani Allah wa yakum. Di antaranya ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali ia akan mengotorinya. Yang Anda sampaikan kepada teman Anda bagus dan baik, tapi caranya keras. Saya yakin orang tak akan mau terima. Tapi ada orang pemikirannya menyimpang.
Yang dia sampaikan sesat, tapi ia sopan sekali, lembut sekali. Mungkin orang akan terima, Pak. Iya. Makanya di Indonesia, ya, gerakan kristenisasi berkembang pesat di Indonesia. Kenapa? Mereka menggunakan akhlak, kelembutan, sopan santun, selalu senyum di hadapan kaum muslimin. Kalau melihat kaum muslimin yang lemah, dibantunya, didekatinya. Ya, sampai akhirnya orang Islam yang di Indonesia itu sudahlah lemah ekonominya, lemah pula imannya. Didekati dengan senyum, dengan kelembutan, dengan bantuan. Apa yang terjadi? Ditukarnya lah agama dia. Dia melihat, wah ternyata akhlaknya baik-baik ya, lembut-lembut ya. Akhirnya Pak, di Indonesia kalau Bapak lihat ya, di beberapa tempat yang seperti di daerah Jawa Tengah di Gunung Kidul, tadinya kaum muslimin jumlahnya 99%. Kemudian qadarullah setelah letusan Gunung Merapi kemarin, banyak kaum muslimin kesusahan di sana. Sekarang jumlah kaum muslimin tinggal 1%. Berubah keadaan kaum Nasrani menjadi 90%. Bayangkan. Sampai disebutkan tinggal 2 keluarga saja yang masih tetap istiqomah di atas keislamannya. La ilaha illallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ya sekali lagi bahwa kita di dalam berdakwah betapa butuhnya kepada kelembutan, lembut kepada manusia. Perlihatkan akhlakul karimah. Perlihatkan bahwa Islam bukanlah agama yang arogan, apalagi teroris. Karena yang subhanallah di zaman sekarang ini Pak, umat Islam itu terkesan teroris Pak. Kenapa? Dengan adanya teror-teror, apalagi di Indonesia, ya kalau Bapak lihat, mungkin Bapak pernah mendengar adanya pemboman di Jakarta, di Bali dan yang lainnya. Ya, akhirnya yang jelek itu apa? Yang rusak nama Islam. Islam yang rusak. Ya, dengan kekerasan itu bukannya orang tertarik kepada Islam, bukan. Tapi ya, orang-orang semakin fobi terhadap Islam. Semakin tidak suka kepada Islam. Katanya itulah orang Islam, ya, bisanya keras, arogan dan yang lainnya. Subhanallah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian adab dakwah selanjutnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama di dalam adab, yaitu kita hendaknya berusaha untuk memberikan suri tauladan kepada yang kita dakwahi. Jangan sampai kita mengajarkan sesuatu tapi kita sendiri yang menyelisihinya. Kita menganjurkan ini tapi kita sendiri tidak mengamalkan. Kita melarang ini berdasarkan dalil tapi kita malah melakukan. Saya yakin Pak, orang seperti ini tidak akan berhasil dakwahnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang dikutip Abu Daud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang disiksa dalam api neraka. Lalu ususnya keluar dan ia pun menjerit kesakitan dan berputar-putar saking sakitnya. Kemudian penduduk api neraka yang lainnya mengerumuni dia. Lalu kata penduduk api neraka yang lain itu, "Hai fulan, kenapa kamu berada dalam api neraka? Bukannya dulu kamu di dunia suka menyuruh kepada kebaikan? Bukannya dulu kamu di dunia kamu melarang dari keburukan?" Kata dia, "Betul. Dahulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku malah tidak melakukannya. Dahulu aku melarang kalian dari keburukan, tapi saya malah melakukannya." Maka ia pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak ya, orang yang menyampaikan kebaikan berusahalah untuk mengamalkan apa yang ucapkan tersebut. Sungguh besar kemurkaan Allah orang-orang yang berucap tapi tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Allah berfirman,
kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la ta'lamun ma la ta'malun. Sungguh besar kemurkaan Allah, kamu mengucapkan sesuatu apa yang kamu tidak amalkan. Ya, kita berucap begini tapi kita tidak mengamalkannya. Maka dari itu ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum, kewajiban kita dalam berdakwah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan daripada adab berdakwah adalah yaitu kita harus memiliki dua sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Ashad bin Abdul Qais, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Engkau ini memiliki dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Apa itu al-hilmu? Kata para ulama, al-hilmu artinya kekuatan untuk menahan emosi. Ketika Anda emosi, hendak marah, Anda berhasil menahannya, maka itulah disebut dengan halim. Al-anah artinya Anda tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah sikap, tapi berpikir dulu jauh ke depan. Apakah kira-kira sikap saya ini akan baik atau tidak? Itu merupakan al-anah. Dan dua sifat ini, Pak, ya Ibu, ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, ya, ketika ia berusaha untuk senantiasa mencegah dirinya dari marah, dari emosi, dia akan memperbaiki keluarganya biidznillah. Seorang dai ketika ia berusaha untuk menahan emosinya, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya keberkahan dalam dakwahnya. Tapi ketika kita mudah terpancing emosi kita, ketika berdakwah kita mudah terpancing, akhirnya saya yakin Bapak sekalian dakwah kita bukannya ada kebaikan, tapi dakwah kita malah hancur, rusak, dan manusia akan lari dari kita. Wallahu alam, saya kira cukup ya tentang masalah yang berhubungan dengan adab-adab berdakwah, karena pembahasan kita pada malam ini adalah yang berhubungan dengan seputar adab-adab di dalam berdakwah. Ya. Mungkin kita buka tanya jawab. Silakan. Fitnah sahabat Anda tak nafikan memang berat pada akhir zaman ini, terutama di negeri ini. Adakah penghijrahan itu jalan keluar yang terbaik? Tolong jelaskan. Hijrah itu ada dua makna, Bapak. Yang pertama, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah di suatu tempat yang kita tidak bebas beribadah kepada Allah, ke tempat lain yang kita bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya kita berada di suatu tempat, kita dibebaskan beribadah kepada Allah sebebas-bebasnya, alhamdulillah. Iya. Tapi ketika kita tidak boleh beribadah kepada Allah, sholat saja dilarang misalnya. Wanita hendak memakai jilbab, memakai auratnya, yang menutup auratnya dilarang. Maka harus pindah, harus hijrah ke tempat yang ia diperbolehkan untuk ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua hijrah, dan ini yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih juga, di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar, demikian pula Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah hakikatnya orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Maka orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang, berarti kata Rasulullah ia telah berhijrah. Maka dari itu ya akhul Islam, ini hijrah. Bapak misalnya tadinya suka berbuat maksiat, kemudian Bapak bertaubat kepada Allah, Bapak tinggalkan maksiat itu, Bapak mentaati Allah, berarti Bapak sudah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Soalan yang berikut. Assalamualaikum Ustaz.
Ustaz, mengenai hadis Islam pada mulanya ganjil akan kembali ganjil. Soalannya ialah, keganjilannya ada di mana Ustaz? Adakah di akidah, di fiqah, atau semuanya? Iya, hadis itu sahih. Ya, dikeluarkan oleh Muslim. Rasulullah SAW sabda, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu akan dimulai dalam keadaan ganjil atau asing, dan akan kembali ganjil, ya, asing. Kalau orang Indon nyebutnya asing, kalau di sini ganjil, ya. Fatuba, maka pohon tuba di surga bagi orang-orang yang ganjil, terasing. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Yang dimaksud dengan ganjil di sini, asing di sini, hum alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min dinihim, yaitu mereka yang berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang telah rusak dari agama mereka. Artinya mereka berusaha untuk apa? Ya, kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya yang murni, seperti apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama setelahnya. Maka mereka itulah orang-orang yang disebut dengan ganjil karena berpegang kepada apa? Agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak berada di tengah-tengah manusia yang sudah jauh dari agama Allah, dan Bapak berpegang kepada agama Allah sehingga Bapak terasing di tengah-tengah mereka, maka tuba. Rasulullah mendoakan dengan bahwa Bapak mendapatkan pohon tuba di surga. Itulah yang disebut dengan ganjil di sini, Pak. Artinya seseorang ketika berpegang kepada agama Allah, ia menjadi beda dengan orang-orang yang tidak berpegang kepada agama Allah. Iya. Terasing dia. Ganjil dia di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukai agama Allah. Maka merekalah yang disebutkan oleh Rasulullah tuba, pohon tuba bagi orang-orang yang ganjil seperti itu. Allahu a'lam. Jadi Ustaz, soalan terusnya, Assalamualaikum Ustaz. Allah terima taubat kecuali syirik. Soalannya, contoh ana buat maksiat curang. Ana mengaku dan taubat kepada Allah. Ana menyesal tak buat lagi. Ana minta maaf pada orang yang berkenaan seperti isteri, anak dan perempuan itu. Mereka tak memaafkan. Bagaimana Ustaz, kalaupun mereka maafkan tak ikhlas, adakah Allah akan maafkan saya? Belum paham saya. Taubat dari selingkuh. Taubat dari selingkuh. Jadi bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada istri dan selingkuhannya. Tapi mereka tidak memaafkan. Bagaimana? Kalau Bapak misalnya berzina, begitu. Seorang suami berzina, begitu Pak? Ya. Selingkuh. Di sini pun juga selingkuh. Sama. Seorang suami selingkuh dengan seorang wanita. Sesuatu yang telah Allah sembunyikan, jangan ia beritahukan kepada manusia. Jadi kalau dia selingkuh dengan wanita lain, tak perlu cerita kepada istri kalau dia bertaubat. Istriku, saya mau bertaubat kepada Allah. Kemarin saya selingkuh. Hancur rumah tangga. Iya. Sudahlah, sesuatu yang Allah sembunyikan kepada Anda, tak usahlah dibuka kedoknya kepada orang lain. Cukuplah hanya Allah yang tahu, dan cukuplah kita bertaubat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kata Imam Nawawi, orang yang bertaubat harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menyesali perbuatan maksiatnya. Yang kedua, yaitu al-iqla' anid dzunub, meninggalkan dosa itu sama sekali. Yang ketiga, al-azm, yaitu bertekad bulat untuk tidak kembali lagi. Ya. Maka dari itu, ya, kalau seorang suami berselingkuh dan dia ingin bertaubat kepada Allah, sudah cukup taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beritahu istri.
Karena itu sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi untuk Anda. Maka jangan dibongkar kepada orang lain. Jangan. Iya. Tapi masalahnya saya sudah cerita ke istri, Ustaz. Istri saya memaafkan tapi hatinya enggak. Ya siapa yang akan memaafkan kalau suaminya selingkuh seperti itu, Pak? Iya. Tapi ya yang jelas segeralah Anda bertaubat kepada Allah. Yang terpenting adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbaiki sikap. Terkadang setelah Anda berselingkuh dan Anda sampaikan ke istri, saya yakin istri akan hilang kepercayaan kepada Anda. Betul. Maka disinilah tugas Anda untuk sabar menumbuhkan kepercayaan yang ada pada istri Anda kembali. Dan itu berat, tapi harus dilakukan. Iya. Dengan berbagai macam cara. Yakinkan kepada istri Anda bahwa saya tidak akan selingkuh lagi biiznillah. Saya sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu berbuat baiklah kepada istri, minta ampun kepada Allah dan sampaikan kepada wanita yang dizinain itu, saya sudah taubat kepada Allah dan taubatlah kamu kepada Allah karena itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kita ada beberapa soalan yang sama. InsyaAllah saya satukan soalan-soalan tersebut dalam satu soalan tadi Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dapat kita berdakwah kepada kedua orang tua kita yang ego dan tidak mahu berubah? Soalan yang sama juga Ustaz, yang lain tapi lebih kurang sama. Dia ingin bertanya tentang bagaimana nak dakwah, ingin berdakwah kepada anak perempuan yang tidak mahu menutup aurat. Jadi kepada dakwah kepada ibu bapa yang ego dan bagaimana nak berdakwah kepada anak perempuan yang tidak menutup aurat. Maksudnya dia mau mendakwahi orang tuanya. Ya. Tapi orang tuanya tidak mau terima. Tidak mau berubah, tak mau terima. Ya. Berdakwah kepada orang tua berbeda dengan berdakwah kepada orang lain. Kenapa orang tua kita adalah yang melahirkan kita? Orang tua kita adalah yang memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya untuk mendidik kita. Maka pada waktu itu kesabaran kita dalam berdakwah kepada orang tua harus lebih. Dengarkan sebuah kisah yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Adalah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ternyata ibunya tidak suka anaknya masuk Islam. Maka ia berkata kepada anaknya, "Hai anakku, kalau kamu tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kita, aku tidak akan mau makan dan tidak akan mau minum." Tapi Sa'ad tetap berbuat baik kepada ibunya. Ditemaninya ibunya. Dipergaulinya ibunya dengan pergaulan yang baik, dengan akhlakul karimah. Ibunya tak mau makan, tak mau minum, tapi Sa'ad tetap berada di sampingnya. Sampai kemudian Sa'ad berkata, "Hai ibu, kalaulah ibu memiliki 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawa itu hilang, aku tidak akan meninggalkan agama ini, hai ibu." Subhanallah, lihat bagaimana akhlak yang diberikan oleh Sa'ad kepada ibunya. Makanya Pak, seorang anak ketika mendakwahi orang tua itu yang terpenting adalah dengan akhlak dulu. Kenapa demikian? Karena orang tua kalau dinasihatin oleh anak, egonya muncul. Ya, dia merasa saya lebih tua dari kamu. Kamu itu anak ingusan baru kemarin mau nasihatin saya. Iya. Pasti Pak, orang tua akan muncul seperti itu. Makanya seorang anak ketika hendak mendakwahi orang tuanya, yang terpenting adalah dakwahi dulu dengan akhlakul karimah, yaitu berbakti kepada orang tua. Wallahi, orang tua kalau sudah melihat anaknya sangat bakti, sangat luar biasa ya baktinya kepada dia, dia pasti akan cinta kepada anaknya. Dia pasti akan merasa senang kepada anaknya. Dan saya yakin Pak, apapun yang dikatakan oleh anaknya, ia akan terima dengan baik. Ya. Terkadang pintu dakwah tidak datang dari anak, tapi dari orang lain. Saya punya teman yang juga alhamdulillah sama-sama lulusan Madinah dengan saya. Saya bilang, dia cerita ke saya,
Saya ini susah banget mendakwahi bapak saya ini. Berbagai macam cara saya sudah lakukan, tapi ya dia tidak mau terima. Suatu hari tiba-tiba bapak saya kok berubah. Sekarang dia mau sholat, alhamdulillah. Tiba-tiba berubah, ada apa ini? Iya. Kemudian ketika sedang santai bapaknya didekati oleh teman saya. Bapak, saya bahagia sekali melihat bapak berubah. Iya nak, saya mendengarkan radio. Oh Masya Allah. Radio apa pak? Radio Roja. Alhamdulillah. Rupanya pak, terkadang hidayah itu datangnya bukan dari anak, tapi dari tempat lain. Makanya ketika anak mau mendakwahi orang tua dan orang tua tidak terima, pertama anak itu harus introspeksi diri. Sejauh apa bakti dia kepada orang tua. Yang kedua, cobalah barangkali nasihat dia tidak diterima oleh orang tua, barangkali nasihat orang lain diterima oleh orang tua kita. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mendoakan kebaikan orang tua kita. Iya. Kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ucapkan Allah mahdi walidi, ya Allah, berikan hidayah kepada orang tuaku ya Allah. Barangkali suatu ketika nanti bertepatan dengan waktu yang diijabah, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa antum, kemudian ternyata apa yang terjadi, orang tua antum mendapatkan hidayah. Yang keempat, yang kelima, jangan tergesa-gesa. Kita ingin tergesa-gesa, ayah kita dapat hidayah, ibu kita dapat hidayah. Sabar, butuh waktu, ya. Insya Allah sedikit demi sedikit. Lama-lama insya Allah dengan kesabaran kita, ketelatenan kita, orang tua kita akan menerima dakwah kita. Coba ya, Anda yang ingin mendakwahi orang tua, sekali lagi introspeksi dirilah. Sejauh apa bakti kita kepada orang tua? Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khair. Soalan seterusnya, Ustaz, bolehkah berdakwah dengan menyanyi seperti lagu-lagu nasyid? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum bernyanyi. Madhab yang paling ringan adalah madhab Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mengatakan hukumnya makruh, hukumnya mubah, tapi makruh apabila terlalu banyak. Dalilnya kata Imam Syafi'i hadis, dan hadis itu sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya seingat saya. Rasulullah SAW sabda, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan khairun lahum min an yumla'a syi'ra. Lebih baik perut seseorang, kata Rasulullah, dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi dengan nyanyian. Atas dasar ini Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh seseorang banyak-banyak bernyanyi. Kenapa Pak? Karena seorang muslim hendaknya lebih banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kita bernyanyi tidak akan dapat pahala, tapi kita berzikir kita dapat pahala. Nah, ini madhab yang paling ringan. Madhab yang paling berat siapa Ustaz? Madhab yang paling berat Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa orang yang bernyanyi itu fasik, tidak diterima syahadatnya. Iya. Nah, ini madhab yang paling berat. Walaupun saya lebih condong kepada madhab Imam Syafi'i dalam hal ini, karena adanya syair-syair di zaman Rasulullah SAW. Walaupun syair-syair di zaman Rasulullah itu tidak tidak banyak ya. Makanya bersyair dengan sedikit dilakukan rajaz yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Tapi mereka tidak disibukkan dengan hal itu. Itu pun juga dengan syarat, ya, itu tidak mengandung yang berbau kemaksiatan.
seperti mensifati wanita, mensifati arak, mensifati apa, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau memang sifatnya itu baik, memberikan semangat, motivasi, ya sekali-kali boleh. Tapi kalau sampai memperbanyak, Masya Allah, ada seorang pemuda, Pak, hafal berbagai macam nyanyian, tapi juz amma dia tidak hafal. Sayang sekali, bukankah lebih baik kita menghafal Al-Quran, Masya Allah. Ya, kalau kita hafalkan Al-Quran juz amma, Masya Allah, kita hafalkan ya Al-Quran berapa banyak, bukankah kedudukan seseorang di surga juga ditentukan oleh hafalan Al-Qurannya? Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, Rasulullah SAW bersabda kepada penghafal Quran, Iqra wartaqi kama kunta Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin qara'taha. Kata Allah berfirman kepada penghafal Quran, bacalah, naiklah, tartilkan sebagaimana kamu membacanya dengan tartil waktu di dunia, karena sesungguhnya tempatmu yang terakhir di surga, kedudukanmu itu di sisi ayat terakhir yang kamu hafal. Masya Allah ya. Daripada kita menghafalkan nyanyian-nyanyian, bukankah lebih baik kita menghafalkan apa? Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi SAW. Dan orang yang menghafalkan hadis juga diberikan pahala yang besar. Dengarkan hadis ini sahih dari Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda apa? Naddarallahu ra'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan sabdaku yaitu hadis, fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a. Lalu ia menghafalnya, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan kepada orang lain sebagaimana ia dengar. Bayangkan, Rasulullah mendoakan supaya wajah seseorang diberikan cahaya, kegembiraan, kebahagiaan. Bagi siapa, Pak? Bagi mereka yang mendengarkan hadis-hadis Nabi, lalu ia menghafalnya, memahaminya, dan ia menyampaikan kepada manusia. Masya Allah. Itu lebih baik, Pak, daripada hati kita dipenuhi dengan apa? Nyanyian-nyanyian. Dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya apa? Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian-nyanyian. Allahu Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Balik kepada soalan tadi Ustaz, mengenai soalan berdakwah kepada anak wanita perempuan yang tidak menutup aurat. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit. Seorang ibu pastilah sangat sayang kepada anaknya. Dan hakikat kasih sayang itu, Pak, kata Ibnu Qayyim, huwa iradatu isalil khair lil mahbub, yaitu keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada yang kita sayangi. Ibu yang sayang kepada anaknya berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana anaknya bisa menjalankan perintah Allah. Dilihatnya, anaknya ini kok tidak mau pakai jilbab, kenapa ya? Masya Allah, rupanya karena pergaulan. Nah, terkadang pergaulan itu ya sangat berpengaruh, Pak. Pergaulan. Dilihatnya, Masya Allah. Maka dari itu ibu, apabila ibu ingin mendakwahi anak ibu yang wanita, yang pertama kali ibu lakukan adalah berikan kepada anak ibu suri tauladan yang baik. Maka ibu pun menutup aurat, memakai jilbab. Perlihatkan bagaimana ibu ya memakai jilbab, dan bahwasannya memakai jilbab itu tidak mengurangi kecantikan. Yang kedua, jelaskan kepada anak ibu tentang indahnya jilbab. Seperti halnya ibu mau jualan sabun. Bapak-bapak kalau mau jualan, ya pasti bapak akan menawarkannya dengan penuh apa? Semangat. Wah, sabun ini bagus sekali. Khasiatnya ini. Sehingga akhirnya supaya bagaimana dia tertarik. Demikian pula, barangkali anak kita tidak mau memakai jilbab
karena termakan oleh syubhat-syubhat. Jilbab itu kuno. Jilbab itu terbelakang. Jilbab itu terlalu membatasi. Dan yang lainnya. Nah, seorang ibu berusaha untuk memberikan bimbingan kepada anaknya. Tahukah, nak, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berjilbab, nak? Kenapa, nak? Allah memerintahkan kamu untuk menutup aurat, nak. Kenapa, nak? Ibu bawa permen. Buka permen itu. Simpan. Simpan lagi permen yang tertutup. Coba kamu lihat, nak, permen yang terbuka itu disemutin, nak. Tapi ini permen yang tertutup rapi. Sehingga ia semut pun tidak mampu sampai kepadanya. Lihat oleh kamu, nak. Kalau seperti itu saja kita berikan perumpamaan sehingga dia mau paham. Dia ucapkan kepada anak kata-kata yang baik. Memang butuh waktu, Pak. Apalagi anak kita itu sudah mulai anjak remaja, ya. Kalau anak wanita atau anak remaja, dia punya sifat tidak mau diatur. Soalnya saya merasakan sendiri waktu pemuda dulu, masih remaja, Pak. Kalau diatur sama orang tua kabur, ya, gak mau. Saya merasakan. Maka ketika melihat anak kita ini, ya, apalagi beranjak remaja, di sini penting. Yang pertama, kita harus mencarikan sekolah yang memberikan lingkungan yang baik kepada dia. Masukkan ke sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah yang di situ, Masya Allah, dia punya teman-teman yang menutup auratnya. Sehingga dia punya lingkungan. Dia punya teman. Kemudian selalu dibimbing. Didekati. Sebab terkadang ada ibu atau orang tua ya terhadap anaknya jauh, Pak. Tidak ada komunikasi. Kalaupun komunikasi mungkin jarang sekali terjadi. Maka itu kesalahan orang tua. Maka kewajiban seorang orang tua dalam hal ini tentu ya terus mendoakan sambil mendekati ya anaknya, kemudian memberikan pengertian kepada anaknya tentang pentingnya berjilbab. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Soalan berikut, ikhlas itu sulit, Ustaz. Bagaimana tips mencapai keikhlasan yang sempurna, ya Ustaz? Syukran. Betul. Ikhlas itu sulit dan sangat sulit. Sampai-sampai ulama terdahulu yang bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an asyadda minan niyyah." Aku tidak pernah meluruskan sesuatu yang lebih berat daripada niat. Ikhlas itu sulit sekali. Namun alhamdulillah ada beberapa tips agar kita ikhlas. Apa tips itu? Yang pertama, memperkuat rasa takut kita kepada Allah. Sebab ketika kita takut kepada Allah, di saat itu insya Allah kita akan ikhlas. Memperkuat keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan pahala. Manusia tidak bisa memberikan pahala. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Daud, Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat berfirman kepada orang-orang yang suka riya, yang ingin dipuji. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergi kepada orang yang kamu harapkan pujiannya di dunia. Coba kamu lihat, apakah kamu mendapatkan pahala di sisi dia? Dia tidak bisa memberikan pahala. Yang ketiga, Pak, upayakan amalan soleh kita sembunyikan dan jangan kita ceritakan kepada orang lain. Tak perlulah kita bicara kepada orang, tadi malam saya sholat tahajud sampai nangis saya, Masya Allah. Cukuplah, ya. Tak perlu kita cerita-cerita ke orang. Kenapa? Karena ya kalau kita menceritakan kebaikan kita kepada orang, terkadang hati kita ingin dipuji. Terkadang keikhlasan itu akhirnya apa? Hilang. Oleh karena itu di zaman dahulu, Pak, Masya Allah, para ulama ikhlas. Ini dia Sufyan Ats-Tsauri dan juga diriwayatkan dari Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Dua-duanya satu masa. Adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani
Ketika sepertiga malam ia sholat tahajud. Ketika ia adzan subuh berkumandang, ia pun kemudian pura-pura bersuara, biar didengar oleh tetangganya kalau dia baru bangun. Dia tidak ingin terdengar, dia tidak ingin diketahui oleh tetangganya kalau ia sholat tahajud. Makanya ya ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Siapa dia? Di antaranya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, dan seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tidak perlu kita cerita-cerita, apalagi minta diumumkan. Umumkan ya, sedekah 1 juta dari Bapak Fulan bin Fulan. Masya Allah, tak perlulah itu. Iya. Yang ketiga, jangan kita merasa senang dipuji oleh orang ketika ia memuji kebaikan kita di hadapan kita. Jangan merasa senang. Kalau ada orang yang memuji kita di hadapan kita, segera tutup mulutnya dan katakan kepadanya, maaf, jangan ganggu keikhlasan saya. Kamu memuji saya itu sama saja kamu memenggal leher saya. Dalam hadis ya disebutkan bahwa dalam hadis itu sahih riwayat Muslim, bahwa ada seorang laki-laki sedang sholat. Lalu temannya berkata kepada Rasulullah di dekat orang yang sholat itu, "Hei Rasulullah, pemuda ini Masya Allah, dia disebutkan kebaikan-kebaikannya." Maka Rasulullah bersabda apa? "Qata'ta unuqa sahibik." Kamu sudah memenggal leher orang ini. Artinya kamu sudah apa? Menghilangkan keikhlasan orang ini. Kasihan. Udahlah, saya beramal tuh karena Allah, bukan karena pujian kamu. Tolong jangan kamu puji saya di depan saya. Ya. Makanya Pak, subhanallah, Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, orang yang merasa gembira ketika dipuji orang, itu tanda hatinya tidak ikhlas. Kalau kita merasa ya ketika ibadah kita menjadi semangat ketika dipuji orang, itu tanda kita belum ikhlas. Karena tanda orang ikhlas itu dipuji tidak tambah semangat, dicela pun tidak tambah ya loyo atau tidak malas, tetap ya beramal saleh. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tips yang selanjutnya agar kita ikhlas, berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al amali kullahu khalisan liwajhik. Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikan amalanku semua ini amalan saleh, dan jadikan ia ikhlas semuanya mengharapkan wajah-Mu saja. Ya, banyak kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku keikhlasan, ya Allah. Hindari aku dari ketidakikhlasan. Karena tidak ikhlas itu Pak, menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Justru yang ada adalah adab pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah. Baik Ustaz. Soalan seterusnya. Ustaz telah terangkan adab-adab ketika berdakwah. Bagaimana pula adab-adab yang sepatutnya diamalkan oleh penuntut atau pendengar dakwah dalam satu-satu majlis? Orang yang mendengarkan dakwah apa adabnya? Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, suatu ketika Rasulullah SAW mengantar jenazah. Sesampai di kuburan, rupanya yang lahatnya belum dibuat. Kemudian Rasul pun meletakkan jenazah. Lalu beliau pun duduk. Sementara para sahabatnya duduk di sekeliling Rasulullah. Sementara di tangan Rasulullah ada sebuah batang kayu. Kemudian Rasulullah SAW menusuk-nusuk tanah dengan batang kayu itu. Lalu Rasulullah melihat ke atas. Lalu kemudian Rasulullah melihat lagi ke bawah. Lalu Rasulullah SAW bercerita tentang bagaimana kisah
matinya seorang mukmin dan kisah matinya orang kafir. Hadisnya panjang sekali, Pak. Dan para sahabat mendengarkan, kata Anas, ka'anna ala ru'usihimut tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada apa? Ada burung yang bertengger. Saking khusyuknya mereka mendengarkan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak sekalian ya, inilah adab. Ya. Adab mereka yang mendengarkan ceramah yaitu berusaha untuk memperhatikan semua yang dijelaskan oleh ustadz, kemudian mencernanya, memahaminya. Iya, itu adab yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada kita, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Iya, dan banyak lagi adab-adab, tapi itu yang paling penting bahwa di dalam ya kita mendengarkan ceramah, kita berusaha untuk memahaminya, mendengarkannya baik-baik. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan tentang hadis yang mafhumnya lebih kurang. Jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, malaikat hanya akan menulisnya setelah 6 jam. Apa? Jika seseorang melakukan perbuatan maksiat, malaikat hanya akan menulisnya setelah 6 jam. Betulkah begitu Ustaz? Setelah 4 jam. Hadis 6 jam. Setelah 6 jam Ya. mencatatnya. Ya. Subhanallah. Pertama, ini bukan hadis. Ini dibuat-buat. Yang kedua, ya, para malaikat itu malaikat-malaikat hamba-hamba Allah yang tak pernah terlambat dari menjalankan perintah. Iya. Yang ketiga, hadis-hadis jelas sekali menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan buruk dan kebaikan dicatat langsung oleh malaikat. Di antaranya hadis Rasulullah SAW sabda dalam hadis riwayat Muslim, "Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik." Sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah menjelaskannya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat untuk berbuat baik lalu ia tidak mengamalkannya, tetap Allah tuliskan satu niat kebaikan. Waman hamma bihasanatin fa'amilaha. Siapa yang berniat untuk berbuat baik lalu ia mengamalkannya, katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila adhafin katsira. Allah akan tuliskan 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat lebih dari itu. Wa man hamma bisayyi'atin, dan siapa yang berniat untuk berbuat buruk, falam ya'malha, namun ia tidak mengamalkan karena takut kepada Allah, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tuliskan untuk dia satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, dan siapa yang berniat untuk berbuat buruk lalu ia mengamalkannya, katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya menuliskan untuknya satu keburukan saja. Jadi seseorang yang sudah beramal langsung dicatat sebagai satu keburukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tunggu sampai 6 jam, subhanallah ya. Ini butuh kepada dalil, Pak. Masalah yang gaib tidak boleh ditetapkan oleh sebatas ra'yu atau sesuatu yang diklaim sesuatu itu, padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Soalan berikutnya, Ustaz, jika kita berdoa meminta gaji dinaikkan dan doa meminta dinaikkan pangkat, adakah ini dibenarkan dalam Islam? Berdoa minta naik pangkat, naik gaji. Kita berdoa minta supaya digaji, naik pangkat, gaji kita naik, silahkan. Karena doa adalah tempat meminta. Maka mintalah kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Karena Allah Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Dengarkan hadis ini. Hadis itu sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, "Ya ibna Adam, hai anak Adam,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kalaulah generasi pertama kalian, kurun pertama kalian, dan generasi terakhir kalian dari awal sampai akhir, semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang terbuka, dan semuanya minta kepadaku, dan setiap kalian aku berikan permintaannya, aku kabulkan. Itu tidak akan mengurangi kekayaan yang ada di sisiku, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, tak akan berkurang sedikit pun juga. Maka dari itu Pak, Bapak minta kepada Allah, silahkan dari dunia yang Bapak inginkan, berdoalah. Tapi ingat, bedakan antara doa dengan niat ibadah. Kalau Bapak mau berniat sholat, jangan mengharapkan dunia. Ketika Bapak sholat, sujud, berdoalah kepada Allah minta dunia. Karena doa dengan niat dua perkara yang berbeda. Maka dari itu kalau niat, kita jangan mengharapkan dunia. Karena amalan akhirat harus ditujukan untuk akhirat. Tapi untuk berdoa, silakan Bapak minta sebanyak-banyaknya. Ini dia Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan rizkinya. Maka Anas pun dikabulkan doa, Rasulullah dikabulkan doanya. Anas pun panjang umurnya sampai 100 tahun lebih. Sampai 100 tahun dan anaknya sampai 99 orang. Masya Allah. Dan kemudian rizkinya banyak sekali, hartanya melimpah ruah. Silakan Bapak, ya Bapak kalau berdoa memang tempatnya meminta. Dan yang saya sebutkan tadi adalah niat untuk siapa dan untuk apa. Maka ketika kita mau sholat, mau beribadah, jangan terbetik ada niat karena dunia. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, demikian pula Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata, Imam Suyuti ya dalam kitab Al-Ashbah mengatakan, kalau ada orang haji, niatnya dua. Niat bisnis dan niat haji. Niatnya apa? Dua. Niatnya yang pertama niat bisnis, yang kedua niat haji. Bagaimana dia dapat pahala? Kata Imam Suyuti, dilihat mana yang paling kuat. Kalau niat bisnisnya lebih kuat daripada niat hajinya, maka dia tidak dapat pahala, justru mendapatkan dosa. Kalau niat hajinya lebih kuat daripada niat bisnisnya, maka dia mendapatkan pahala. Tapi apabila niat bisnis dan niat hajinya 50-50, maka tasaqata, saling berguguran, tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala. Dan ini tunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani. Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikr, ma lahu? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau ada orang berperang, niatnya dua, niat ingin dapat pahala dan niat ingin dipuji manusia, disebut manusia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Kata Rasulullah, laisa lahu syai', tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Bapak salat tahajud niatnya dua. Niat dapat pahala dari Allah, niat dapat keridhaan Allah, juga niat supaya gajinya dinaikkan. Maka Bapak dilihat mana yang paling kuat dari dua niat itu. Kalau niat supaya gajinya dinaikkan dengan niat karena Allahnya seimbang, maka kata Imam Suyuti, tasaqata, bersaling berguguran. Percumalah Bapak salat tahajud, tidak diberikan pahala oleh Allah sedikit pun juga. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz. Soalan berikut Ustaz. Bila perlu kita berkeras dalam berdakwah? Zaman ini banyak yang berdakwah kerana mereka ingat itu benar tapi tak ada dalil dari sunnah. Bagaimana Ustaz? Apa maksudnya? Kapan kita harus berdakwah dengan cara keras? Oh, tegas. Oh iya. Keras dengan tegas agak berbeda sedikit.
Kalau tegas, kita tetap di atas pendirian kita. Tapi kalau keras itu dengan sikap-sikap yang membuat sakit hati orang-orang. Ya. Pertama, Pak. Pada asalnya dakwah itu tidak boleh dengan keras. Tidak boleh dengan keras. Kenapa? Karena yang kita perhatikan bagaimana dakwah para nabi semuanya dengan lemah lembut. Ini dia Nabi Musa mendakwahi Fir'aun. Ibu-ibu bapak pernah mendengar Fir'aun? Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Masyhur. Iya. Tapi lihat bagaimana Allah mengajarkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Dengarkan firman Allah dalam surat Thaha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sungguh Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Barangkali ia mau takut atau ingat. Masya Allah. Sekarang saya mau bertanya. Siapa pemimpin yang lebih buruk dari Fir'aun? Di zaman ini tidak ada. Yang kedua, Anda lebih baik dengan Nabi Musa atau Anda? Nabi Musa. Dengan kita, siapalah kita? Nabi Musa ternyata diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Fir'aun dengan lemah lembut. Subhanallah. Itu menunjukkan, kata para ulama, annal asla fid da'wati ar-rifqu wal-lin. Pada asalnya dakwah itu harus apa? Ya, lemah lembut. Kapan boleh keras? Boleh keras kalau memenuhi syarat. Syarat yang pertama, Anda punya kekuasaan. Yang kedua, dengan lemah lembut tak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat dengan keras. Terkadang ada orang dilembuti malah sombong, apa kamu gitu kan. Tapi dikerasin baru dia mau tunduk. Ada orang seperti itu, Pak. Maka yang seperti ini lebih bermanfaat dikerasin. Tapi kita pun juga harus hati-hati. Kita harus menimbang antara maslahat dan mafsadah. Jangan sembarangan dalam berdakwah itu. Iya. Makanya Bapak sekalian, ya apalagi saya lihat di Singapura, ya kaum muslimin juga minoritas. Ya, jangan kita itu arogan dalam berdakwah. Jangan keras. Ya, perlihatkan kelembutan kita, akhlakul karimah kita. Ya, perlihatkan bahwa Islam itu indah sehingga orang pun merasa senang melihatnya. Bahwa Islam bukan agama teroris, tapi agama yang penuh dengan perdamaian. Agama yang penuh dengan ya ukhuwah. Nah, ini Bapak sekalian, ya, ini kewajiban kita tentunya untuk faqih di dalam berdakwah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Saya akan bacakan lagi 2 soalan insya-Allah malam ini. Saya minta maaf di atas tidak dapat membaca soalan-soalan lain. Untuk maklumat insya-Allah Ustaz Syekhuna Syekh Abu Yahya Abdul Salam akan bersama kita esok di Pusat Muhammadiyah untuk 2 sesi. Sesi pertama jam 2 dan sesi kedua adalah selepas maghrib insya-Allah. Anda semua dipersediakan insya-Allah. Ustaz, soalan yang berikut. Salam Ustaz, saya ingin tahu seorang yang sudah mula bertaubat, haruskah dia menyingkirkan diri dari keluarga dan memutuskan silaturahim atas alasan tidak mahu bersubhat? Okey. Seorang yang sudah mula bertaubat, haruskah dia menyingkirkan diri dari keluarga dan memutuskan silaturahim atas alasannya tidak mahu bersubhat? Tidak mau bersyubhat. Tidak mau syubhat. Iya. Memutuskan silaturahim adalah dosa. Bagaimana mau bertaubat? Bertaubat itu kembali kepada Allah dengan melakukan kebaikan. Sementara memutuskan silaturahim dosa. Bahkan dosanya bukan kecil. Dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim.
Berat, Pak. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Taubat bukan dengan cara memutuskan silaturahim atau menyingkirkan diri kita, mengasingkan diri kita dari keluarga kita. Tidak. Anda bertaubat, pujilah Allah. Katakan alhamdulillah. Engkau telah memberikan hidayah aku ya Allah kepada taubat. Lalu kemudian sayangilah saudara-saudara Anda. Dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW sabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Kita harus suka untuk saudara kita. Anda suka mendapatkan taubat dari Allah, Anda pun harus suka teman Anda, saudara Anda bertaubat kepada Allah. Alhamdulillah saya sudah bertaubat kepada Allah. Yang saya pikirkan bagaimana supaya saya bisa mengajak keluarga saya agar kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dakwahi mereka. Justru dengan taubat kita semakin memperlihatkan akhlakul karimah. Dengan taubat kita semakin memperlihatkan bagaimana suri tauladan yang baik kepada keluarga kita. Bukan kemudian kalau kita malah meninggalkan, kemudian memutuskan silaturahim. La wallah. Itu semuanya perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat kita ya akhal Islam. Allahu a'lam. Ustaz, insyaAllah soalan terakhir pada malam ni. Salam Syekhuna. Sekarang di akhir zaman banyak pertelingkahan sesama golongan manusia, golongan Muslim yang mengaku mengikuti sunnah. Di kalangan golongan salafi pun bertelengkah sesama sendiri. Bagaimana untuk orang awam mengikuti mana satu ajaran atau manhaj yang benar? Bapak, perselisihan itu pasti akan selalu ada. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Senantiasa mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kewajiban kita, Pak, setiap kita diberikan oleh Allah akal, pikiran, dan hati untuk berpikir dan mencari. Maka pada waktu itu kewajiban kita adalah untuk mengkritisi segala pemikiran dan pendapat-pendapat. Apakah sesuai dengan dalil atau tidak. Maka dari itu, ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Kalau bapak-bapak ada yang sekolah tinggi, ada yang doktor, ada yang ini. Ketika melakukan sebuah penelitian tentang sebuah pendapat para ilmuwan, mana yang benar ini? Apa yang Bapak lakukan? Dalam sebuah teknologi misalnya, atau dalam sebuah, Bapak akan teliti dengan mengadakan apa? Berbagai macam uji coba dan yang lainnya. Akhirnya Bapak pun mendapatkan bukti-bukti yang otentik bahwa pendapat si anu yang lebih kuat. Itu masalah dunia. Kenapa tidak kita lakukan pula dalam masalah agama? Al-Quran ada, hadis ada, alhamdulillah. Para sahabat, para ulama pun ada. Coba kita upayakan kita melihat. Dalil dari Al-Quran ada, dari hadis alhamdulillah ada. Bagaimana apa yang dipahami oleh para ulama kita? Dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Bagaimana pemahaman mereka? Memang Pak, hal ini butuh kepada kesungguhan. Terkadang ketika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan dapat. Tapi ketika berusaha untuk terus bersungguh-sungguh mencari dan mencari insya Allah. Maka dari itu Pak, ya, menghilangkan perselisihan tampaknya sulit sekali. Tapi yang terpenting adalah mencari mana yang lebih tertunjuki. Oleh karena itulah doa Rasulullah SAW ketika sholat tahajud apa? Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah umat ini. Dengan idin-Mu ya Allah, innaka tahdi ila man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah
siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Makanya Pak, ya, jangan merasa puas dengan yang ada. Terus menggali dan menggali. Cari dalil dari Al-Quran dan hadis, karena agama ini milik Allah. Dan terus mencari bukti-bukti yang kuat, mana yang benar. Insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada Anda. Man jadda wajad, siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat biidznillah. Ini kewajiban kita Bapak sekalian, ya, dalam hal ini. Memang sekali lagi, jangankan masalah agama, apa masalah dunia saja manusia selalu berselisih. Iya tidak? Iya. Untuk mencapai kepentingan kedudukan berselisih sampai berpartai-partai. Kenapa? Karena perbedaan kepentingan. Karena untuk mencapai dunia orang berselisih, selalu ada perselisihan. Apalagi masalah keyakinan, masalah agama seringkali terkadang ada ro'yu dan yang lainnya. Maka dari itu kewajiban kita sekali lagi kita kritisi. Ya, kita harus berusaha untuk mencari mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Telah kita sebutkan tadi, berkata Imam Ad-Dhahabi tentang hakikat ilmu. Al-ilmu apa? Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ya, ilmu itu bukan mempertentangkan, ya, apa pakai bahasa ininya? Mempertentangkan, ya. Mempertentangkan, tahu kan? Hah? Mencanggak, ya, antara nas dalil dengan pendapat ustadz atau kiai, tidak boleh. Pendapat yang kita ikuti adalah yang jelas dalilnya, ilmiah, buktinya jelas. Adapun yang tidak jelas dalilnya, meragukan. Bapak ikut orang tapi tidak tahu dasarnya apa, meragukan. Bapak tahu ragu? Ragu itu benar atau salahnya masih seimbang. Sedangkan Rasul bersabda apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ketika Bapak mengikuti suatu pendapat, kemudian Bapak tidak tahu dalilnya, masih meragukan, jangan-jangan tidak ada dalilnya. Ya tidak? Ya. Berarti Bapak harus keluar dari meragukan kepada yang tidak ragu. Itu cari dalilnya, hadisnya. Ada ketemu hadisnya, sahih tidak? Jangan-jangan ini hadis palsu, didustakan atas nama Rasulullah. Berapa banyak hadis-hadis yang ternyata tidak sahih yang sampai kepada kita Bapak sekalian. Sebagaimana nanti kita akan bahas insya Allah pada pelajaran terakhir, ya, besok tentang kunci memahami hadis Nabi SAW. Bahwa ternyata tidak semua hadis yang sampai kepada kita sahih. Ternyata ada yang dibuat-buat oleh orang-orang yang sengaja ingin menghancurkan Islam. Ternyata ada yang dibawa oleh orang-orang yang hafalannya lemah, sering lupa. Sehingga akhirnya para ulama harus memilah dan memilih antara yang sahih dan yang tidak sahih. Sehingga kita betul-betul di atas keyakinan yang nyata. Wallahu a'lam. Sebelumnya saya berterima kasih sekali, ya, kepada panitia terutama dan Bapak sekalian yang telah, ya, menghadiri pada kajian ini, dan saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kebenaran itu semuanya dari Allah dan kesalahan itu dari kelemahan diri saya dan dari syaitan. Saya tutup, ya, kajian ini dengan penutupan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.